Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam episode Get to Know. Kali ini kita akan lebih sedikit mengetahui tentang SPOT UPI atau Sistem Pembelajaran Online Terpadu yang biasa dikenal juga dengan spot.upi.edu. Kita langsung saja. Baik, yang perlu diketahui terkait dengan LMS SPOT ini adalah LMS yang dibuat oleh Universitas Pendidikan Indonesia, memiliki 3 ciri khas utama, yaitu institutional use only, artinya hanya aktivitas akademika di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia saja yang bisa menggunakan. Yang kedua, memiliki database yang terintegrasi dengan database akademik yang artinya seperti kontrak mata kuliah, daftar dosen, dan daftar mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki fitur single sign-on, artinya username yang digunakan untuk masuk ke dalam SPOT itu sama dengan yang dimiliki, hanya satu saja yang sama dimiliki oleh dosen dan mahasiswa untuk login ke sistem lain yang dimiliki oleh UPI. Untuk lebih mengenal, mari kita akan bahas masing-masing aspek pengelolaan yang dimiliki oleh SPOT, Sistem Pembelajaran Online Terpadu .upi.edu. Ini adalah tampilan awal dari LMS spot.upi.edu. Sebelum berlanjut, diperkenalkan dulu bahwa spot.upi.edu ini merupakan learning management system yang dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat TIK dari Universitas Pendidikan Indonesia, digunakan secara eksklusif hanya oleh Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia. Disebut SPOT, Sistem Pembelajaran Online Terpadu atau terintegrasi, karena alasannya salah satunya adalah penggunaan database yang sudah tergabung dengan aplikasi-aplikasi lainnya di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Salah satunya direalisasikan dengan login yang menggunakan sistem single sign-on. Jadi sign-on ini atau username ini digunakan untuk login ke, termasuk juga login ke aplikasi-aplikasi lainnya yang dimiliki oleh UPI. Alasan yang kedua, kenapa disebut terintegrasi atau terpadu, karena secara otomatis dosen dan mahasiswa akan diberikan sajian daftar mata kuliah yang relate atau yang terhubung langsung dengan daftar kontrak mata kuliah dari Direktorat Akademik, sehingga tidak perlu lagi membuat setting kelas baru, tidak perlu lagi menginvite peserta, karena otomatis peserta langsung terhubung dengan kelas yang dimiliki oleh dosennya. Ini contoh adalah kelas yang saya miliki, cukup banyak semester ini. Berdasarkan dari sudut pandang pengelolaan objeknya, yang terdiri dari 4 komponen objek yang dikelola, yaitu administrasi, learning material, learning strategi, dan evaluasi. Maka kita akan melihat sajian singkatnya yang dapat sedikit menggambarkan terkait dengan bagaimana dosen dapat mengelola komponen-komponen yang ada di LMS SPOT berdasarkan object of management yang 4 komponen object of management. Yang pertama, pengelolaan administrasi dapat disimak dalam sajian video berikut.
Yang pertama dari administrasi, dapat dilihat dari daftar mata kuliah yang ada, ini levelnya hampir sama dengan pengelolaan course. Hanya saja pada spot tidak dapat dilakukan kustomisasi mata kuliah atau course karena terhubung dengan daftar kontak, terhubung dengan sistem di Direktorat Akademik yang sudah terikat dengan ada kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, pengajarnya juga tidak bisa kita edit tambahkan. Ini di spot yang baru ya, di spot yang versi lama masih dapat kita menambahkan asisten tersendiri, bahkan hingga ke program studi, ke rombongan kelasnya, hingga ke tahun akademik. Ini untuk pengelolaan course karena sudah terintegrasi sehingga tidak dapat dilakukan kustomisasi. Pun begitu dengan pengelolaan user ya. Dengan pengelolaan user, misalkan saya akan ambil contoh yang evaluasi media supaya lebih netral. Nah ini di sini untuk pengelolaan mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan cara melihat daftar mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini. Di setiap mata kuliah berlaku seperti ini, sehingga terlihat daftarnya dengan nomor induknya. Kemudian yang bisa dilakukan hanya melakukan set ketua kelas. Set ketua kelas ini fungsinya nanti untuk di administrasi perkuliahan. Oke, ini contohnya untuk pengelolaan administrasi. Dan yang terakhir dari pengelolaan administrasi adalah dibentuk laporan aktivitas. Ini ada daftar nilai dan BAP. Nah ini dia BAP. Di BAP ini fungsi KM tadi ini penting karena dapat mengapprove atau menyetujui jumlah kehadiran. Di sini ada terlihat beberapa angka. 29 itu artinya total mahasiswanya 29 hadir dari 29 mahasiswa. Apakah ini sifatnya otomatis? Tidak, ini sifatnya manual. Nanti akan diperlihatkan, tapi ini rekapan. Ini karena sampai UTS berlaku tatap muka sehingga pertemuan online ini dianggap hadir semua, kecuali setelah itu. Ini yang ada 28, ada yang 28. Oke, ini dapat dicetak untuk kemudian diadministrasikan secara secara manual ya. Kemudian untuk rekap kehadiran, nah ini dapat dilihat siswa atau peserta didik kita, mahasiswa kita yang hadir dan tidak hadir, siapa dan siapa. Ini hanya ilustrasi saja, tidak memperlihatkan real kejadian. Dan sama juga dapat dicatat. Ini terkait dengan administrasi, bagaimana proses absensi dan lain sebagainya. Kita akan ilustrasikan contoh, misalkan di pertemuan pertama ini dapat dilakukan, ada di bagian pertemuan 1 ada monitoring. Nah, di monitoring ini kemudian dapat dilakukan absensi, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Bagaimana melihat seorang itu hadir atau tidak hadir? Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya misalkan dengan melakukan secara manual, artinya melakukan absensi secara manual, atau dapat dilakukan berdasarkan rekapitulasi aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Contoh dalam hal ini ada beberapa, coba saya tidak melihat di pertemuan ke-12 kalau saya tidak salah. Misalkan mahasiswa diwajibkan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Ini bentuk kehadirannya akan ditentukan secara manual, tapi dapat dilihat ke log sistem yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah ini di log sistem yang dilakukan oleh mahasiswa.
mahasiswa terlihat rekaman login mahasiswa. Nah ini dia. Ini misalkan di pertemuan ke-10 terlihat bahwa ada dua aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama mengakses materi dan juga mengerjakan tugas. Nah ini jika memang dipersyaratkan kedua-duanya harus dilakukan oleh mahasiswa, maka sistem SWOT ini akan merekam secara langsung mahasiswa tersebut apakah dia mengakses materi ataukah dia hanya menginput tugas, atau sebaliknya hanya mengakses materi tapi tidak mengakses tugas. Nah ini akan terlihat sehingga ketika ada hal yang kurang begini ini dapat dilakukan secara manual bahwa mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak masuk. Ini catatannya dilakukan sesuai dengan kebijakan dari dosen tersebut. Untuk merubah catatan kehadiran mahasiswa dapat dilakukan dengan edit bercala dan presensi. Ini klik untuk tidak ada, klik untuk hadir. Jadi ini yang di sebelah kanan ini artinya tidak hadir, dan di sebelah kiri artinya hadir. Sudah tersimpan. Baik, itu yang terkait dengan proses administrasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai learning material yang dapat dikelola oleh SWOT adalah sebagai berikut. Yang kedua, terkait dengan learning material, dapat dilihat untuk menu yang ada pada setiap pertemuan adalah ada menu materi, tugas, evaluasi, monitoring, dan diskusi. Khusus untuk learning material ini disimpan di kolom materi. Untuk dapat melihat di kolom materi ini dapat dimasukkan ada materi baru, artinya materi yang belum pernah dimasukkan sebelumnya, atau ambil dari bank materi. Untuk materi baru ada 4 kategori, yaitu ada teks, artinya teksnya dimasukkan ke sini. Kita bisa mengetikkan apapun, banyak apapun, termasuk menyisipkan gambar dan video melalui link gitu ya. Kemudian ada file, ini jika direct file, kita punya satu file yang harus diakses oleh mahasiswa. Kemudian ada URL, ini berupa link tautan, dan ada video yang diambil dari situs YouTube. Ini keseluruhnya merupakan 4 jenis learning material yang disediakan oleh SWOT dan dapat dipilih mana saja yang paling optimal dan sebetulnya nanti dapat dimodifikasi. Ini contoh yang tadi untuk diperlihatkan yang materi baru. Sedangkan materi-materi yang sudah dimasukkan kemudian dapat digunakan kembali dengan mengklik ambil dari bank materi. Nah, bank materi ini memperlihatkan terikat dengan mata kuliah. Jika satu mata kuliah, ini contoh mata kuliah evaluasi media, ini terikat mata kuliah ini, materi-materi ini hanya kepada mata kuliah ini. Contoh ada di mata kuliah yang lain tadi, saya ada di mata kuliah yang banyak, misalkan pengembangan manajemen sistem pembelajaran digital. Ini bank materinya terhubung dengan mata kuliah yang sejenis. Ada 3 kelas pengembangan manajemen sistem pembelajaran digital. Ini semuanya materinya terhubung, jadi dapat digunakan ulang. Begitupun di pembelajaran digital yang ada 6 kelas, ini juga materinya terhubung. Demikian untuk penjelasan dari learning material. Tidak hanya learning material dan administrasi, SWOT juga dapat mengelola beberapa strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam bentuk aktivitas pembelajaran. Berikut gambaran singkat mengenai pengelolaan learning strategi yang dapat dilakukan oleh SWOT. Untuk pengembangan learning strategi dapat dilihat di menu bahwa ada beberapa strategi atau beberapa rancangan aktivitas yang dapat diatur untuk disajikan kepada
peserta didik, dalam hal ini mahasiswa. Yang pertama ada materi. Tadi sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya terkait dengan materi, bisa menggunakan assignment dengan tugas. Tugas ini merupakan penugasan, assignment yang membutuhkan mahasiswa untuk berinteraksi. Ada sama seperti umumnya jenis LMS, pelaksanaan tugas ini dapat dikumpulkan secara langsung melalui LMS Spot atau dapat juga melalui tautan luar, artinya bisa secara offline ya. Kebetulan yang ini misalkan contohnya menggunakan secara online via Spot, maka mahasiswa akan jawaban atau pengumpulan tugas yang dilakukan oleh mahasiswa akan terkumpul di sini. Dan ini tandanya belum ada yang diperiksa. Dosen dapat memeriksa pengumpulan tugas yang sudah terkumpul masing-masing dan kemudian langsung memberikan penilaian. Baik, ini untuk ada evaluasi untuk tes gitu ya. Kemudian ada juga bisa membuat diskusi dengan membuat topik baru dan kemudian nanti akan memberikan komentar. Mahasiswa akan memberikan komentar untuk setiap topik yang diberikan. Itu terkait dengan learning strategi. Yang terakhir adalah evaluasi. Spot juga mampu mengelola evaluasi walaupun tidak terlalu kompleks seperti LMS yang lainnya, tapi berikut merupakan gambaran singkat bagaimana Spot dapat melakukan pengelolaan evaluasi pembelajaran. Terkait dengan komponen yang terakhir yaitu evaluasi. Komponen evaluasi dapat dilakukan dengan difasilitasi oleh Spot melalui pembuatan tes dan assignment ya, ada tes, ada assignment. Khusus untuk assignment tadi sudah disampaikan pada bagian aktivitas. Untuk evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan tes. Tesnya yaitu ada esai yang terdiri dari esai dan pilihan ganda. Esai ini atau subjective test yang nantinya membutuhkan pemeriksaan secara manual oleh dosen pada setiap soal yang disajikan, sedangkan pilihan ganda nanti secara otomatis akan diakumulasikan. Misalkan di dua soal yang ada di sini sudah terlihat ada kunci yang ini menentukan bahwa kunci jawabannya ini atau ini yang harus dipilih sebagai jawaban yang benar oleh mahasiswa. Otherwise nanti mahasiswa akan dianggap melakukan penilaian yang salah. Sekilas di penjelasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa evaluasi ini rekapannya akan muncul di akhir atau di bagian awal di muka jadi dashboard awal pada bagian daftar nilai. Jika tugas rangkaian tugas assignment dan juga evaluasi dalam hal ini tes gitu ya, jika ada beberapa tes yang dilakukan maka nilainya akan terlihat di sini per mahasiswa, dan ini dapat diekspor menjadi format Excel. Anda telah menyaksikan sekilas tentang spot.upi.edu dari sudut pandang dosen, bagaimana dosen mampu mengelola fitur-fitur apa saja yang dimiliki, dan ya sekilas mudah-mudahan dapat menggambarkan sehingga dapat menjadi salah satu acuan dari Anda untuk dapat menggunakan spot.upi.edu atau untuk dapat dijadikan sebagai bahan bagaimana Spot ini dapat dikembangkan atau Anda dapat melihat peluang-peluang pengembangan Spot ini sehingga dapat menjadi LMS yang lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih, sampai jumpa di edisi Get to Know yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.